Jadi kalau kita membaca sirah Nabi ini kita harus melihat Nabi dalam sinaran Quran. Ya. Quran mengatakan bahwa Nabi ini adalah pertama wa innaka la'ala khuluqin adzim dan engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Itu adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman atau kawan-kawan yang berkomentar di video kami, di video podcast ini di bawah kolom komentar dan komentarnya kami nilai bagus akan mendapatkan giveaway ya untuk 3 komentar terbaik. Assalamualaikum kawan-kawan para pecinta atau pembaca buku Mizan khususnya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengobrol tentang buku Sirah Muhammad karya legendaris Muhammad Hussein Haikal di podcast Into the Light. Ini buku yang sudah kita kenal lama, terbit tahun 1930-an, tapi diterbitkan ulang secara khusus oleh penerbit Mizan. Nah, kami di sini bersama dengan editor buku ini, Mas Baikuni, Mas Ahmad Baikuni. Mas Baikuni, ini buku seperti yang saya bilang itu sudah sangat dikenal terutama oleh para pecinta atau pembaca sirah Nabi. Dari sekian banyak sirah Nabi, buku ini salah satu yang menduduki inilah top 10 lah ya. Sirah Muhammad, Hayatul Muhammad dulu pernah diterbitkan oleh penerbit Pustaka Jaya dan Litera Antarusa kalau tidak salah tahun 1972. Apa sih alasan Mizan menerbitkan ulang buku jadul lah kira-kira gitu? Ya, Sirah Muhammad ini memang buku yang lama ya. Di Mesir terbit 1931 kalau nggak salah. Tetapi sebagai sebuah buku tentang sirah Nabi, buku ini saya kira punya keistimewaan ya. Sehingga sampai sekarang masih dibaca orang dan terus dibaca orang. Kalau dari segi konten tentu semua orang tahu bahwa Nabi ini adalah seorang yang dianggap sebagai paling berpengaruh dalam sejarah. Sekurang-kurangnya itulah pendapat Michael Hart ya dalam 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah gitu. Tapi kalau kita sebagai muslim ya, kalangan muslim saya kira memang Rasulullah Muhammad adalah orang yang betul-betul menjadi sosok teladan ya. Yang itu akan terus dibaca, diteladani, dihayati, bahkan menjadi satu role model dalam kehidupan. Bahkan menariknya Rasul itu bukan sekadar sosok yang dikagumi dari segi katakanlah mungkin ketokohannya, kepahlawanannya dan sebagainya, tetapi bahkan ditiru sampai aspek yang paling terkecil. Seperti misalnya cara beliau masuk kamar mandi sampai sedetail itu gitu. Saking cintanya umat Islam kepada sosok nabinya ini sehingga memang sangat layak diterbitkan. Tetapi kenapa kemudian terbit lagi padahal pernah terbit ya. Nah, kita lihat bahwa buku terbitan Litera Indonesia yang pernah terbit 1972 itu kalau kita lihat memang sudah jarang terlihat di pasar ya. Itu pertama ya. Kedua, kita melihat bahwa memang kebutuhan orang akan bacaan terhadap sirah Nabi itu sangat tinggi ya. Jadi kita merasa memang perlu memberikan supply untuk buku ini dan setelah kami menimbang-nimbang sirah yang ditulis oleh Haikal ini mungkin salah satu yang terbaik di antara yang ada ya. Tentu kita tidak mengklaim ini yang terbaik, tapi paling tidak satu di antara yang terbaik ya tentang sirah Nabi. Karena itu kita merasa terpanggil untuk menerbitkan gitu ya. Dan alhamdulillah memang Mizan mendapatkan right resmi dari penerbitnya dari Nah, Mesir, ini yang ya. saya tanyakan juga. Kita kan atau bangsa Indonesia atau istilahnya industri perbukuan Indonesia kan pernah memiliki terjemahan yang diterjemahkan oleh penerjemah legendaris Ali Audah. Ya. Nah, biasanya kan kita beli aja right terjemahan dari Ali Audah gitu kan. Tapi ini Mizan berusaha keras untuk mendapatkan langsung right dari Mesir, ya kan, dan bahkan terjemahannya langsung dari edisi asli bahasa Arabnya. Nah, adakah alasan tertentu dari upaya tersebut? Kalau kita lihat memang terjemahan versi Ali Audah ini kan kalau boleh dibilang beliau memiliki satu style sendiri ya. Beliau kan seorang sastrawan yang bisa dikatakan angkatan, barangkali kalau kita boleh sebut angkatan adalah angkatan 66 ya.
Dan memang kalau kami melihat melakukan pendekatan penerjemahan yang berbeda, yakni kami juga merujuk kepada edisi Inggris dari terjemahan ini yang dilakukan oleh Profesor Dr. Ismail Roji Al-Faruqi. Beliau ini seorang kelahiran Palestina yang kemudian hijrah ke Amerika dan menjadi guru besar Islamic Studies di Amerika. Jadi kami di samping memang menerjemahkan dari versi bahasa Arabnya, tetapi juga melihat edisi Inggris dari terjemahan ini sebagai pembanding, ya. Karena kalau kami lihat bahwa ada beberapa katakanlah kekhasan ya dari cara bagaimana Ismail Roji Al-Faruqi ini mengemas terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa modern itu memiliki satu karakter yang mungkin lebih cocok untuk kalangan pembaca modern. Ya. Ini bukan berarti saya menafikan bahwa keunggulan bahasa Arab, tentu saja ya. Bahasa Arab kita sesetia mungkin dengan penerjemahan edisi aslinya. Tetapi kita juga melakukan satu perbandingan dengan bagaimana seorang Ismail Roji Al-Faruqi yang beliau memang kelahiran Palestina, yang berarti emang bahasa Arab itu sebagai native dia, sebagai native language dia, tapi juga seorang yang Islamic Studies, seorang pakar kajian Islam yang sangat menonjol ya. Beliau kan dikenal sebagai misalnya idenya tentang gagasan Islamisasi pengetahuan, kemudian buku yang sangat terkenal juga adalah Tauhid ya, mungkin pernah terbit pada tahun 80-an. Jadi beliau sebagai seorang pemikir juga yang sangat terkenal adalah tentang Atlas Budaya Islam, yang itu juga diterbitkan oleh Mizan pada tahun 90-an. Jadi sebagai pemikir dia memang sangat unggul. Kemudian sebagai orang asli Arab, kelahiran Palestina, beliau tentu sangat memahami bagaimana kualitas, bagaimana menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi kami semacam melakukan penerjemahan ganda gitu ya. Kita menggunakan bahasa edisi Inggris oleh Al-Faruqi ini juga sebagai pembanding gitu ya. Saya kira jika itu boleh membandingkan dengan edisi terjemahan Ali Audah pada tahun 1972, apa poin plus yang bisa didapat oleh pembaca Mizan dari terjemahan versi up to date sekarang ini? Ya, karena Anda bertanya kepada seorang penerbit, saya harus cukup etis menjawab ini bahwa kita tidak mungkin mengklaim bahwa versi kami lebih baik ya. Tetapi kami memberikan versi yang berbeda, itu saja ya. Karena apa? Karena rujukan kami kepada versi Inggris ini memang memberikan satu aksen atau satu ekspresi yang boleh dikatakan modern ya. Daya ungkapnya itu ya. Jadi memang berbeda dengan gaya yang dipakai oleh Ali Audah. Tapi bukan berarti lebih baik. Saya tidak bisa mengklaim lebih baik, tapi berbeda. Mungkin pembaca yang memang sangat senang dengan katakanlah studi komparatif bisa melakukan satu perbandingan sendiri ya. Saya kira itu. Nah, kali ini kita bicara tentang konteks ketika buku ini diterbitkan. Ya. Muhammad Hussein Haikal dalam pengantarnya juga mengatakan bahwa dia tergerak untuk menulis Hayatu Muhammad atau Sirah Muhammad ini itu ketika dia melihat serangan-serangan para orientalis terhadap pribadi Nabi yang memakai riwayat-riwayat tidak masuk akal dari banyak sirah yang telah ditulis pada masanya atau sebelumnya. Jadi sebenarnya apa yang khas dari Sirah Muhammad karya Hussein Haikal ini, Muhammad Hussein Haikal ini? Ya, jadi Haikal ini menulis Sirah Muhammad ini pada tahun 1931 atau 32 ya kurang lebih ya. Pada saat itu hampir seluruh negara muslim itu dalam kondisi terjajah, termasuk Mesir, Indonesia ya. Dan dalam kondisi seperti itu memang superioritas barat terhadap kaum muslim itu bukan sekadar dalam hal kolonialisme militer, tetapi juga semacam hegemoni intelektual ya. Dan pada saat itu ada satu tendensi yang sangat kuat untuk Barat itu melakukan satu serangan-serangan ya secara intelektual terhadap sosok Nabi dan sosok agama Islam itu sendiri. Sehingga Haikal merasa perlu melakukan satu counter argumen terhadap narasi-narasi atau bahkan disinformasi atau misinformasi terhadap sosok Nabi ini. Jadi memang di situ ada nada polemik ya di dalam Sirah Haikal ini. Ini tentu agak berbeda dengan mungkin sirah-sirah yang ditulis oleh orang lain ya. Ini memang sengaja
Haikal melakukan satu pendekatan yang polemik. Jadi di situ dia mengemukakan bagaimana beberapa Jadi orientalis melakukan pembelaan. persis counter argumen Pembelaan terhadap pribadi Nabi yang tadi diserang oleh Ya. tulisan-tulisan para orientalis. betul. Dan kalau kita lihat dari segi bagaimana Islam dikaji di Barat saat itu, Dan ya, pembelaannya menggunakan metode ilmiah Barat. nah itu menariknya sisi pribadi Haikal. Haikal ini lahir dibesarkan di tradisi intelektual Arab waktu itu, intelektual Islam hingga dia sarjana kan. Kemudian pasca sarjana S2 S3 dia itu di Perancis. Jadi dia itu memang mengalami satu orang menyebutnya ghoswul fikri atau pertarungan intelektual tuh bukan sekadar di buminya sendiri tapi betul-betul di salah satu pusat akademik terkemuka di Perancis ya. Artinya pergumulan dia dengan persentuhan dengan Barat itu betul-betul real. Dia merasakan betul bagaimana diskurs intelektual tentang Islam itu berkembang di Barat, sehingga persentuhannya langsung. Karena itu ada satu motivasi tersendiri yang menyebabkan nada polemikal dari Siro ini. Jadi dia itu dibesarkan dalam tradisi intelektual Barat, pada saat yang sama juga diasuh dalam tradisi pengajaran Islam. Itulah saya kira yang membuat semacam distingsi atau keunikan dari sosok Haikal ini. Ya, jadi ada nada polemik, ya, juga ada nada tadi kontra argumen terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh orang Barat. Dan jangan lupa bahwa pada saat tahun itu 1930-an perkembangan studi Islam di Barat itu belum seperti sekarang. Artinya nada-nada katakanlah yang bersifat pejoratif atau serangan terhadap Islam, terhadap Bernuansa kebencian ya. terhadap sosok Nabi itu belum seperti sekarang. Bagaimana kajian-kajiannya bisa dikatakan lebih objektif, lebih ilmiah. Dan itu saya kira juga ditunjang oleh bagaimana studi Islam di Barat sekarang itu bukan hanya diisi oleh para intelektual Barat itu sendiri, tapi juga oleh kalangan Islam yang berhijrah ke sana. Misalnya kita tahu bahwa Fazlur Rahman itu kan pindah ke Chicago. Kemudian bahkan juga intelektual Muslim kita banyak juga yang lulusan Amerika yang juga belajar di sana dengan guru-guru Muslim juga yang berhijrah ke Barat. Jadi studi Barat sekarang ini jauh udah berkembang, lebih dewasa, lebih objektif dan ya lebih simatik. Ya. Tapi meskipun demikian, Mas Baikuni, ini kan era medsos ya. Taruhlah sekarang mungkin studi-studi tentang Nabi di dunia Barat, di dunia akademisi Barat tuh lebih objektif. Atau katakanlah karena berkembangnya apa yang disebut fenomenologi kan, mereka lebih simpatik seperti Karen Armstrong yang buku-bukunya juga diterbitkan Nizan kan. Itu juga kawan-kawan tuh harus memiliki tuh paket buku Karen Armstrong, terutama yang biografi Nabi. Martin Lings ya. Terus ada siapa tuh yang Annemarie Simmel. Nah, tapi kan di medsos itu polemik tentang pribadi Nabi itu masih sangat kencang juga. Jadi sebenarnya buku ini masih relevan. Gimana? Ya, saya kira sih kalau dilihat dari relevansi, sirah Nabi itu akan selalu relevan. Nah, sekarang kalau dikaitkan bagaimana dengan misalnya para penulis katakanlah Martin Lings atau Karen Armstrong yang menulis tema yang sama. Kelebihan dari atau keunikan dari Haikal itu adalah tadi dia dibesarkan dalam tradisi pendidikan Muslim sekaligus Barat. Sehingga pengenalan dia itu bisa dikatakan cukup komprehensif ya dari kedua kubu secara langsung. Berbeda mungkin dengan sirah yang ditulis oleh ulama tradisional ya. Nah, seperti mungkin Said Ramadan Al-Buti yang Suriah. Ya, kelebihannya itu karena dia memang dibesarkan dalam tradisi intelektual Barat juga. Sehingga pada saat yang sama memang pengenalan terhadap tradisi intelektual Barat itu lebih langsung ya. Dan karena itu juga ada semangat tadi, semangat polemikal yang ingin mengcounter wacana-wacana yang menyudutkan sosok Islam dan Nabi Muhammad. Itu saya kira yang membedakan di sana. Jadi dia belajar dari timur dan barat sekaligus gitu. Jadi sebenarnya karena generasi pembaca yang sekarang, generasi generasi milenial, generasi abad 22 ini ya kan atau abad 21 ya, kan ini juga mendapatkan semacam serangan keraguan kan akibat polemik-polemik tentang pribadi Nabi di media sosial, di YouTube, di TikTok. Soal misalkan Nabi kaitannya dengan perempuan, Nabi kaitannya dengan kekerasan sebagainya kan. Nah, buku ini juga sangat berguna untuk menjelaskan konteksnya itu ya. Peristiwa Nabi. Bagaimana? Ya, memang
eh, kalau kita mau belajar tentang sosok Nabi, tentu mestinya kita belajar dari berbagai macam sirah yang ada. Karena tidak mungkin satu sirah itu memuat segala aspek tentang kehidupan Nabi. Karena itu di dalam tradisi literatur Muslim kan ada berbagai jenis sirah, ya. Misalnya khosois, ya, kemudian maghazi tentang peperangannya, ya. Kemudian ada sirah yang global seperti sirah Nabawiyah ini, ada yang ya berbagai macam, ya. Jadi memang tidak mungkin kita mendapatkan gambaran utuh tentang Nabi itu dari satu sumber, ya. Tetapi kelebihan dari pendekatan yang global seperti sirah Muhammad yang disusun oleh Haikal ini adalah kita mendapatkan big picture, ya. Satu gambaran umum yang cukup menyeluruh yang memberikan kita satu potret umum, ya, tentang kehidupan Nabi. Tetapi kalau kita membaca sirah global seperti ini, tentu yang akan lebih menonjol adalah sosok beliau sebagai bagian dari pergulatan keumatan, ya. Artinya semacam pergulatan sosial, gitu, ya. Ada sisi-sisi personal Nabi yang tentu tidak akan termuat secara cukup lengkap dalam sirah yang bersifat global seperti ini. Hal-hal yang detail sekali tentang misalnya bagaimana Nabi berhubungan dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan istri, dengan keluarga, tentu tidak mungkin dimuat dalam sebuah sirah yang begitu global, ya. Itu akan dibaca tentu dalam detail-detail yang lain, ya, jenis sirah yang lain. Barangkali kalau ingin digambarkan secara utuh pasti akan membutuhkan berjilid-jilid buku, ya. Tetapi yang penting di antara berbagai jenis sirah ini kita harus memiliki satu paradigma dalam memandang Nabi. Nah, jadi kan tadi paradigma bagaimana memandang sirah Nabi, sekaligus juga tadi Mas Baikuni mengatakan bahwa kita harus membaca berbagai jenis sirah. Iya, betul. Ya kan, selain juga sirah Haikal ini, Hayatul Muhammad yang lebih berbicara secara global. Nah, sebenarnya apa sih standar atau kriteria kita sebagai pembaca? Tentu saja kok maksud saya pembaca ini adalah pembaca yang kritis dalam menilai satu rekaman atau buku sejarah atau buku biografi seseorang, atau bahkan ini sirah Nabi yang masa hidupnya itu sangat kaya akan peristiwa dan konteks. Itu bagaimana menurut Mas Baikuni sebagai pembaca? Pasti kan editor kan membaca itu pasti. Apa standar-standar yang harus kita miliki? Umum lah, yang umum. Ya. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi ini, kita harus melihat Nabi dalam sinaran Quran. Ya. Quran mengatakan bahwa Nabi ini adalah pertama wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Itu adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada riwayat apapun yang mendiskreditkan Nabi patut dipertanyakan, bahkan harus ditolak mestinya. Nah, itu satu, ya. Kedua, bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau diutus kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi welas asih bagi seluruh alam. Artinya gambaran apapun yang mencederai, ya, sosok rahmah Nabi ini, itu adalah gambaran yang keliru. Kemudian karena itu beliau menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang baik. Itu artinya apa? Artinya beliau memang di dalam gambaran sirah harus memang layak menjadi teladan yang diikuti, gitu. Nah, karena itu dengan paradigma ini kita bisa melihat apapun riwayat yang memang mencederai gambaran-gambaran tadi, riwayat tadi patut dipertanyakan bahkan ditolak. Salah satunya misalnya, ya, yang sangat menonjol dan bahkan pernah jadi kontroversi hebat adalah Satanic Verses oleh Salman Rushdie. Satanic Verses itu sebetulnya bisa dikatakan bukan semata-mata imajinasi seorang Salman Rushdie. Kenapa? Karena pernah ada satu riwayat bahwa Nabi itu ketika menerima wahyu, ya, di tengah-tengah wahyu itu ada satu sisipan ayat yang konon diilhami oleh setan. Dan beberapa jenis sirah meriwayatkan riwayat itu. Riwayat kemudian menurut standar tadi mesti ditolak. Persis. Dan di dalam buku inilah misalnya Haikal menolak riwayat itu. Itulah yang misalnya membedakan Haikal dengan riwayat dengan sirah-sirah awal yang cenderung memasukkan hampir seluruh riwayat itu ke dalam tubuh karangan sirah, sehingga
tidak cukup ada seleksi studi kritis terhadap kualitas matan riwayat itu. Nah, di dalam buku ini adalah misalnya salah satunya Haikal menolak keras yang disebut sebagai satanic verses tadi, bahwa itu tidak mungkin seorang nabi di dalam riwayat disisipi oleh ilham setani, sehingga karena sudah dijamin dalam Al-Quran wahyu itu pasti datang dari persis Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini juga paradigma tadi, bahwa nabi tidak mungkin mengucapkan sesuatu kecuali itu wahyu. Sesuatu berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kemaksuman Nabi juga dijaga dalam konteks kita membaca sirah Nabi. Itu juga paradigma yang penting di antara yang 3 tadi, bahwa beliau adalah rahmah lil alamin, kemudian beliau adalah khuluqin azim, dan kemudian kemaksuman beliau yang tidak mungkin memperturutkan hawa nafsu dalam menyampaikan apapun dari beliau. Jadi paradigma inilah yang saya kira sangat penting untuk memberikan satu sinaran, satu terang ketika membaca berbagai sirah Nabi ini. Nah, terima kasih Mas Baikuni. Kawan-kawan, itulah standar-standar atau istilahnya apa ya, guidance ya, guidance kita dalam memandang riwayat-riwayat atau sirah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dengan demikian kita tidak mudah termakan hoax tentang Nabi yang bahkan mungkin itu ada dalam riwayat-riwayat. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, untuk mengetahui ya, salah satu cara juga adalah dengan memiliki buku ini, kawan-kawan ya. Ini buku memang tebal, tapi jangan terkena sindrom big book fear ya. Tetap buku tebal itu bisa kita baca, kita nikmati satu demi satu, halaman demi halaman, tidak usah ngoyo harus habis ya. Nah, tapi kita bisa paling tidak ada buku ini di rak buku dan membacanya terus tiap hari kalau ada waktu. Nah, ini buku bisa didapatkan di mana, Mas Baikuni? Di Mizan Store, online ya, Mizan Store ya, atau di toko-toko buku yang tersebar di Indonesia. Ini juga kami dapat kabar dari Mas Baikuni. Buat teman-teman atau kawan-kawan yang berkomentar di video kami, di video podcast ini di bawah kolom komentar, dan komentarnya kami nilai bagus, akan mendapatkan giveaway ya untuk 3 komentar terbaik. Nah, untuk jelasnya bisa teman-teman follow akun IG mizan.com untuk mendapatkan informasi kelanjutan tentang giveaway ini. Nah, demikian obrolan kami tentang sirah Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal, penulis legendaris Mesir. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan tentu saja komen untuk dapat giveaway-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.